Pemenggalan kepala dilakukan satu persatu hingga akhirnya kini giliran Jaguar Paw pun tiba. Ia tak berkutik dan hanya bisa pasrah menghadapi takdir hidupnya yang akan segera berakhir. Sementara Steven yang masih berada di sumur merasakan kalau sang suami dalam bahaya, sehingga Steven pun berdoa untuk keselamatan suaminya. Kembali ke tempat Jaguar Paw. Di saat detik-detik ia akan dieksekusi, tiba-tiba matahari secara perlahan mulai ditutupi oleh bulan. Gerhana matahari ini sangat diyakini oleh mereka bahwasanya sang dewa matahari sudah kenyang dengan darah. Semua rakyat seketika menjadi gembira, dan tak lama matahari kembali bersinar yang mengartikan bahwa ritual pengorbanan harus diakhiri. Tetapi Jaguar Paw dan tawanan yang tersisa tidak dibebaskan begitu saja, melainkan kembali dibawa ke suatu tempat, yaitu ke sebuah lapangan. Rupanya di sini Wolf dan anak buahnya merencanakan untuk membebaskan para tawanan, tetapi dengan syarat para tawanan harus bisa lolos melewati sebuah tantangan yang mematikan. Mereka disuruh lari menuju ke ladang jagung yang ada di depan sana dan harus bisa lolos dari Puck yang akan mencegat untuk mengeksekusi mati. Sementara dari belakang, tawanan yang lari menuju ke ladang jagung akan diserang dari belakang dengan berbagai senjata. Dan setelah semuanya telah dipersiapkan, permainan ini pun dimulai. Di awal permainan, kedua tawanan berakhir, dan kini giliran Jaguar Paw dan temannya. Mereka langsung berlari dengan cara saling menyilang untuk menyulitkan si pembidik. Namun karena serangan yang bertubi-tubi, keduanya tetap saja terkena serangan. Teman Jaguar Paw langsung tergeletak mati, sementara Jaguar Paw yang terkena anak panah mencoba bangkit kembali. Dalam keadaan sulit ini, Puck mendekati Jaguar Paw dan akan mengeksekusi mati. Untungnya Blunted yang belum mati berusaha menolong Jaguar Paw dengan menarik kaki Puck. Jaguar Paw mengambil kesempatan ini. Ia mematahkan anak ujung panah yang kemudian ia langsung menusuk leher si Puck. Melihat anaknya geletak di tangan Jaguar Paw, Wolf bergegas berlari menghampiri anaknya. Sementara Jaguar Paw berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah ladang jagung. Wolf menjadi sangat marah. Anaknya telah mati di tangan Jaguar Paw. Wolf bersama anak buahnya dengan segera mengejar Jaguar Paw yang mulai masuk ke arah hutan. Jaguar Paw terus berlari, berusaha menjauh dari kejaran Wolf. Sampai-sampai Jaguar Paw terjatuh dalam tempat tumpukan bangkai manusia tanpa kepala. Bangkai manusia yang begitu banyak membuat Jaguar Paw terheran-heran atas kekejaman ini. Dan mau tak mau, ia harus terus berlari, berpijak di atas tumpukan bangkai itu, hingga akhirnya Jaguar Paw berhasil masuk ke dalam hutan. Setibanya di hutan, rasa sakit dari luka di perutnya membuatnya tak sanggup lagi untuk berlari. Ia pun langsung naik ke atas pohon untuk bersembunyi dari kejaran Wolf. Yang tak lama kemudian, Wolf bersama anak buahnya juga telah tiba memasuki hutan. Jaguar Paw hanya bisa terdiam sambil menahan rasa sakitnya. Tetapi ia tak menyadari kalau darah dari lukanya menetes ke bawah dan mengenai punggung Middle Eye. Untungnya Middle Eye tak merasakan itu, dan kini Jaguar Paw sedikit lebih lega. Namun sayangnya, ketika Jaguar Paw hendak turun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan seekor macan kumbang yang sudah ada di sampingnya dan siap untuk menerkamnya. Terpaksa,
Jaguar Paw kembali berlari dengan sekencang-kencangnya untuk menghindari terkaman dari macan kumbang tersebut. Sementara di sisi lain, para rombongan Zero Wolf yang sejenak berhenti. Salah satu dari mereka melihat darah yang menempel di punggung Middle Eye yang membuat mereka sadar bahwa Jaguar Paw sedang bersembunyi di atas pohon. Mereka pun mulai menyebar dan kembali berlari ke belakang untuk mencari Jaguar Paw. Hingga akhirnya mereka melihat Jaguar Paw yang sedang berlari dengan kencang. Tidak menyadari jika di belakang Jaguar Paw ada macan kumbang, mereka pun langsung mengejarnya dan yang terjadi. Ya, salah satu anak buah Zero Wolf mati diterkam oleh macan kumbang. Dan kejadian ini membuat mereka teringat kembali atas perkataan perempuan kecil waktu itu. Merasa bahwa perkataan perempuan kecil itu benar-benar nyata, mereka mulai takut akan mendapatkan malapetaka dan meminta Zero Wolf untuk tidak lagi mengejar Jaguar Paw. Namun, Zero Wolf yang ingin membalaskan dendam kematian anaknya, ia tidak mau menghentikan pengejaran ini dan meminta anak buahnya untuk terus mengejarnya. Zero Wolf yang sudah dikuasai rasa dendam terus melanjutkan pengejaran. Sampai larut malam pun mereka terus mengejarnya. Sementara Jaguar Paw yang merasa sudah aman dan tak ada lagi yang mengejar, ia pun berhenti untuk beristirahat. Tetapi tiba-tiba nyala obor semakin mendekati dirinya. Ia pun tak punya pilihan lain dan terpaksa harus melanjutkan pelariannya. Pengejaran hingga sampai pagi. Jaguar Paw masih terus berlari sambil menahan rasa sakit. Sementara di tempat Zero Wolf, salah satu anak buahnya melihat jejak cairan biru milik Jaguar Paw. Dan tiba-tiba merasa jika Zero Wolf berhenti di sini saja dan Jaguar Paw akan semakin jauh, maka Zero Wolf menyuruh anggotanya untuk tetap melanjutkan pengejaran dan meninggalkan anak buahnya yang sekarat. Dan akhirnya mereka berhasil mendekati Jaguar Paw. Mereka mulai menyerang dengan tombak dan panahnya. Sementara Jaguar Paw terus berlari sambil menghindar, hingga akhirnya ia terpojok di medan tepi jurang air terjun yang sangat curam. Tak ada pilihan lain, Jaguar Paw memberanikan diri. Ia nekat loncat ke bawah untuk menghindari kejaran Zero Wolf. Melihat Jaguar Paw melompat dengan medan yang sangat mengerikan, anak buah Zero Wolf mengingatkan untuk tidak melanjutkan pengejaran. Namun Zero Wolf tak menggubrisnya dan malah menusuknya. Kini Zero Wolf merasa tertantang. Ia pun mengajak semua anak buahnya untuk terjun ke bawah. Dengan medan yang sangat mengerikan ini, salah satu anak buah Zero Wolf berakhir dengan tragis. Kepalanya terbentur batu yang ada di dalam sungai. Melihat kenekatan Zero Wolf dan anak buahnya yang satu persatu terjun ke bawah, Jaguar Paw kembali berlari masuk ke dalam hutan. Tapi sialnya, ia malah tercebur ke dalam lumpur hisap. Dengan keteguhan dan jiwa yang kuat, Jaguar Paw berusaha keluar dari sana, yang akhirnya ia dapat melewati itu semua. Jaguar Paw teringat dengan perkataan ayahnya bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit. Jangan sampai rasa takut itu masuk ke dalam dirinya. Mengingat perkataan ayahnya,
jiwa Jaguar Paus seperti mendapatkan kekuatan. Jaguar Paus memutuskan untuk melawan kelompok Zero Wolf dan menghentikan pelariannya. Jaguar Paus dengan tubuh yang dipenuhi lumpur langsung menghadangnya dan melempar sarang tawon yang sudah dipersiapkan. Jaguar Paus kembali melakukan rencana serangan. Ia mengambil duri lalu melumurinya dengan lendir dari kodok beracun. Dan Jaguar Paus kemudian berputar arah untuk memanipulasi jejak, sehingga ia dapat menyerang mereka dari belakang. Akhirnya, anak buah Zero Wolf terperangkap jebakan jejak yang sudah dimanipulasi. Lalu dari balik semak-semak, Jaguar Paus menembak duri racun dan berhasil mengenai salah satunya hingga langsung tergeletak. Ketika Jaguar Paus melihat senjata dan ingin mengambilnya, Middle Eye muncul di hadapannya. Jaguar Paus yang sudah tak punya rasa takut pun langsung menghadapinya, dan yang terjadi Middle Eye pun akhirnya mati di tangan Jaguar Paus dan menyisakan Zero Wolf bersama dua anak buahnya yang harus dihabisi. Tak lama setelah itu, hujan pun turun. Jaguar Paus teringat dengan anak dan istrinya yang masih berada di sumur. Ia pun kembali berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkannya. Sementara di tempat Sifen, air mulai masuk ke dalam dan bertepatan dengan hari turunnya hujan ini, Sifen mulai merasa akan segera melahirkan. Jaguar pun akhirnya sampai dan melihat separuh tubuh istrinya sudah terendam air hujan. Namun Jaguar terpaksa harus kembali berlari dari serangan Zero Wolf. Ketika Jaguar Paus kebingungan untuk memilih arah lari, tiba-tiba Zero Wolf sudah berada di depannya dan langsung melepaskan anak panahnya. Jaguar Paus terpojok dan hanya berdiam diri. Ia sudah lemah dan hanya bisa pasrah. Sementara Zero Wolf yang dipenuhi dengan rasa emosi langsung berlari dan ingin segera menghabisi Jaguar Paus. Tetapi yang terjadi, Zero Wolf terkena sisa jebakan yang Jaguar Paus gunakan saat perburuan babi hutan sebelumnya. Kembali ke tempat Sifen. Saat ini air hujan sudah menenggelamkan mereka. Sifen berusaha menyelamatkan anaknya dengan menggendong sambil berusaha mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungan. Dengan susah payah dan penuh tenaga, akhirnya bayi itu pun terlahir dengan selamat. Sementara di sisi lain, rupanya Jaguar Paus masih terus harus berlari dari kejaran dua anak buah Zero Wolf hingga akhirnya Jaguar Paus berhenti dan pasrah. Tapi ternyata Jaguar Paus berhenti karena melihat di pinggir pantai sudah ada beberapa kapal besar yang akan menepi. Dua anak Zero Wolf pun tercengang dan hanya melewati Jaguar Paus, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jaguar Paus untuk melarikan diri dan kembali menolong anak istrinya. Setelah sampai di sumur, Jaguar Paus melihat Sifen, bayi dan anak pertamanya selamat dari bahaya. Hatinya bergetar menyaksikan semua itu. Dan singkat ceritanya, kini Jaguar Paus akan membawa anak dan istrinya ke dalam hutan yang lebih dalam untuk mencari kehidupan yang baru. Dan film pun selesai. Tulis di komentar tentang film Apocalypto 2006 ini. Terima kasih yang sudah support dan mau nonton video ini. Jangan lupa untuk like and subscribe. See you next video.